Sementara pemirsa, unit reskrim Polsek Kalideres mengungkap kasus pemerasan modus open BO melalui aplikasi micet. Polisi menangkap 3 pelaku beserta barang bukti sejumlah gawai yang digunakan para pelaku dalam menipu korban. Kita itu biar dampingi Pak Tarno. Pak Tarno mana Pak Tarno? 3 pelaku berinisial FN, 21 tahun, AA, 26 tahun, dan MA, 20 tahun, tak bisa berkutik saat digelandang petugas unit reskrim Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Ketiga pelaku ini ditangkap atas kasus pemerasan dengan modus open BO melalui media sosial. Mereka ditangkap di rumah kontrakan kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Menurut polisi, para pelaku menggunakan aplikasi kencan fiktif untuk menipu korban. Mereka membuat akun palsu dengan menampilkan foto dan profil seorang perempuan cantik untuk memperdaya dan memikat korban. Korban yang terperdaya akhirnya membuat kesepakatan dan menyetujui tarif open BO seharga Rp200.000. Namun di saat korban mendatangi lokasi pertemuan open BO yang disepakati, perempuan yang dijanjikan tak kunjung datang. Justru korban malah didatangi ketiga pelaku dengan meminta uang Rp500.000 dan merampas ponsel korban. Setelah di TKP bukan bertemu dengan perempuan tapi ketemu dengan para pelaku. Setelah itu pelaku mengatakan bahwa perempuan yang diposting di aplikasi micet adalah istri daripada A. Kemudian korban ketakutan karena akan dilaporkan ke polisi oleh para pelaku. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketiga pelaku telah melakukan aksi serupa selama 5 kali dengan modus yang sama. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat tindak pidana pemerasan dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Satreskrim Polrestabes Surabaya bongkar tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di kota Surabaya. Ya, dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 7 pelaku, diantaranya 1 mucikari dan 6 joki yang mengoperasikan aplikasi online dewasa. Beginilah detik-detik penangkapan pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di apartemen di kawasan Surabaya Timur yang dilakukan oleh unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya. Setelah dibekuk, para tersangka digelandang ke Mapolrestabes Surabaya Selasa siang. Para tersangka diantaranya YK, 24 tahun, perempuan yang berperan sebagai muncikari, RS, AM, SS, RI, AS, dan EM masih di bawah umur tidak dihadirkan dalam kongres TPPO. Pelaku mengatakan pelaku rata-rata berasal dari Oku, Sumatera Selatan dan sudah 6 bulan tinggal di Surabaya untuk menjalankan bisnis prostitusi online dengan mempekerjakan 4 gadis di bawah umur dan dijajakan kepada lelaki hidung belang dengan tarif Rp400.000 hingga Rp1.000.000 sekali kencan. Mirisnya, para PSK dipaksa setiap hari harus melayani tamu minimal 7 kali hingga 12 kali dalam sehari. Micet dengan nama grup Bismillah. Sehingga ketika ada pelanggan klien yang tertarik, yang seakan-akan berkomunikasi dengan calon klien, sebenarnya mereka berkomunikasi dengan para joki. Kemudian setelah bertemu, mereka memberikan sebuah petunjuk diarahkan untuk naik ke kamar, kemudian dipertemukan dengan salah satu di antara korban atau PSK. Saat ini, keempat korban sedang dalam pemulihan dan pendampingan unit PPA Polrestabes Surabaya. Sementara para tersangka mendekam di tahanan Polrestabes Surabaya. Di Surabaya, Nur Safei, iNews melaporkan. Aksi bajing loncat yang tengah mencuri barang di atas sebuah truk yang melintas di kawasan Cakung, Jakarta Timur direkam seorang pengendara. Aksi bajing loncat yang meresahkan para sopir truk ini pun viral di media sosial. Aksi bajing loncat, nih lihat nih. Dari rekaman video seorang pengendara mobil, pelaku yang beraksi seorang diri ini tengah mengambil barang dari atas truk yang melintas di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur, Senin siang. Pelaku mengincar truk dengan bagian belakang yang terbuka, serta memanfaatkan kondisi lalu lintas yang padat untuk memudahkan aksi pencurian tersebut.
Aksi bajing loncat yang kerap terjadi di ruas Jalan Bekasi Cakung, Jakarta Timur ini membuat resah pengemudi truk yang melintas. Pasalnya, beberapa kali pengemudi truk kerap menjadi korban pencurian bajing loncat. Mulai dari barang bawaan ataupun harta benda milik pribadi sopir. Kalau bisa diselesain bang itu, soalnya mungkin membahayain pengemudi juga, malah ngerugiin. Saya pernah di situ berempat dia itu jumlahnya di situ mau masuk tol ini nih, adanya di situ dia berempat, kadang berlima itu dia rame-rame, main ambil aja. Mau lawan juga bingung kan bawa senjata juga bang. Biasanya mereka ngincer truk yang kayak gimana bang atau yang kayak abang ini? Ya ekspedisi semua dia biasanya, ekspedisi terus biasanya tuh yang bawa makanan gitu. Nah, biasanya dia ngincer truk-truk yang muatan kayak gimana bang? Biasanya bak terbuka. Kalau abang sendiri pernah punya pengalaman dari korban bajing loncat atau gimana? Apa yang diambil bang? Sementara aksi bajing loncat kini masih dalam penyelidikan Polsek Cakung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, 2 pelaku ganjal mesin ATM beraksi di gerai Jalan Dermaga Raya, Klender, Durensawit, Jakarta Timur. 1 pelaku berhasil tertangkap dan babak belur dihajar massa. Satu pelaku ganjal ATM babak belur usai dihakimi massa di Jalan Dermaga Raya Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Bahkan kedua tangan dan kakinya diikat menggunakan lakban agar tidak melarikan diri. Penangkapan bermula dari kecurigaan satpam yang melihat gerak-gerik pelaku. Petugas dan warga yang sudah memantau segera melakukan penggerebekan dan mengamankan pelaku, sementara rekannya melarikan diri menggunakan sepeda motor. Hasil pemeriksaan, pelaku ternyata sudah 3 kali beraksi di gerai ATM yang sama dalam 3 hari terakhir. Udah yang ketiga kalinya nih. Kemarin hari pertama malam Sabtu 4 orang jam 1:30 sama jam 3:30 beda-beda. Terus lanjut malam Senin beda lagi orangnya 2. Nah ini tadi berdua temennya di seberang. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dibawa ke Polsek Durensawit untuk diperiksa. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang pelaku predator anak di Cianjur, Jawa Barat jadi bulan-bulanan warga saat diamankan petugas kepolisian. Ya, sementara pemirsa di Karawang, 2 pelaku predator belasan anak yang masih berstatus pelajar dan juga mahasiswa diciduk polisi. TT, pelaku predator anak di bawah umur, ditangkap polisi di rumahnya di Kampung Sawong, Desa Cibarengkok, Kecamatan Bojong Picung, Cianjur, Jawa Barat, Senin sore. TT nyaris jadi bulan-bulanan warga saat diamankan petugas kepolisian. Tidak hanya itu, jendela rumah dan sepeda motor milik pelaku juga sempat dirusak warga. Pelaku ditangkap setelah salah satu keluarga korban melaporkan kejadian tersebut. Dari hasil pemeriksaan, benar pelaku telah melakukan perbuatan cabul atau sodomi dengan disertai 2 alat bukti. Statusnya dinaikkan dari terperiksa menjadi tersangka. Sebanyak 4 korban sudah melaporkan kejadian tersebut. Pasca kejadian, korban mengalami trauma. Polisi akan memberikan pendamping psikologi atau trauma healing kepada seluruh korban. Kita mendapatkan laporan dari masyarakat memang ada dugaan terkait pencabulan khususnya sodomi dalam hal ini dan sudah meresahkan masyarakat juga. Kemudian akhirnya tim unit PPA langsung mengamankan pelaku dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Menurut keluarga korban, terbongkarnya perbuatan pelaku setelah anaknya menceritakan dan memperhatikan perbuatan pelaku kepada keluarganya. Aksi bejat dilakukan di rumah pelaku dengan modus buka rental PS. Ditanya kenapa bisa melakukan seperti itu, terus ibunya emosi karena dikira anaknya bandel ngelihat video porno atau bokep gitu. Pas dimarahin sama ibunya,
anak saya yang kelas 1 SD. Nah, dia bercerita, katanya kenapa bisa begitu karena si korban pernah diituin gitu sama si Anu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pidana dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksyan melaporkan. YA 22 tahun, seorang mahasiswa, dan YI 18 tahun yang masih berstatus pelajar ini diciduk polisi lantaran menjadi predator anak di kawasan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Aksi bejat pelaku terbongkar setelah salah satu orang tua korban memeriksa ponsel milik anaknya dan mendapati percakapan yang tidak wajar antara korban dan pelaku. Setelah didesak, anaknya mengaku telah menjadi korban pencabulan oleh kedua pelaku. Dari hasil penyelidikan dan keterangan saksi, terdapat 11 anak yang menjadi korban pelecehan kedua pelaku mulai dari usia 14 hingga 15 tahun. Dari 11 orang anak yang menjadi korban, baru 8 orang anak yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Aksi kedua pelaku telah dilakukan sejak tahun 2022. Pelaku mengaku melakukan aksinya karena sebelumnya pernah menjadi korban pelecehan saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Sementara modus pelaku mengiming-imingi korbannya dengan memberi sejumlah uang dari mulai Rp50.000 hingga Rp100.000 serta membelikan barang seperti sepatu. Aksi pencabulan dilakukan pelaku dengan mengajak korban bermain di rumahnya. Pelaku yang diamankan ada 2 orang. 2 orang yang sudah kita amankan. Motifnya apa? Motifnya yaitu anak tersebut diiming-imingi uang kisaran 50 sampai 100.000. Terus korban diberikan jajan dan ada juga korban yang diberikan barang berupa sepatu. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman minimal 15 tahun penjara. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek kelompokan pencuri, di mana pencuri bersenjata api asal Kabupaten Lampung Timur. Penangkapan terhadap para tersangka berlangsung dramatis. Polisi menemukan 2 pucuk senjata api rakitan yang digunakan tersangka saat beraksi. Penggerebekan oleh tim khusus anti bandit Polresta Bandar Lampung berlangsung di rumah kontrakan salah satu komplotan curanmor Desa Gunung Pasir, Lampung Timur. Polisi terpaksa mendobrak pintu untuk masuk ke dalam rumah. Mengetahui polisi yang datang akan menangkapnya, pelaku RS sempat mengelabui petugas dengan bersembunyi di dapur. Pelaku bersembunyi tidak mengenakan sehelai pakaian pun. Polisi langsung menggeledah kamar tidur RS mencari barang bukti. Akhirnya pelaku yang tertangkap menunjukkan senjata api dan kunci letter T berikut 5 butir peluru. Petugas lalu mengembangkan keterangan pelaku ke Desa Gunung Sugi Besar. Rekan RS pun ditangkap, Ari, yang merupakan kapten dalam kelompoknya. Polisi mendapati sepucuk senjata api rakitan disimpan di bawah kasur. Dari keterangan tersangka Ari, polisi kemudian bergerak menangkap tersangka lainnya di Desa Merandung, Lampung Timur. Di lokasi ketiga, polisi berhasil meringkus Mat Yusuf yang tengah tidur di dalam kamar. Polisi juga menyita sebuah sepeda motor yang diduga dari hasil kejahatannya. 2 tersangka mencoba kabur, namun pelariannya berakhir setelah polisi menembak kakinya. Ketiga pelaku merupakan komplotan curanmor yang beraksi di 11 lokasi berbeda di Bandar Lampung. Mereka selalu membekali diri dengan senjata api rakitan setiap kali beraksi. Penyidikan, mereka residivis pelaku pencurian kendaraan roda 2 yang sering beroperasi di Kota Bandar Lampung, dan dari hasil pendalaman setiap TKP dan LP sudah teridentifikasi 11 TKP dan laporan polisi terkait dengan pencurian kendaraan bermotor. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menyita 2 pucuk senjata api rakitan dan 11 butir peluru aktif, seperangkat kunci letter T untuk mencuri, serta 2 sepeda motor diduga hasil kejahatan. Para tersangka terancam 7 tahun penjara akibat perbuatannya.
Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang begal motor mengaku sebagai anggota kepolisian babak belur dihakimi warga setelah tertangkap di Jalan Sunter Permai Raya, Jakarta Utara. Seorang pelaku lainnya berhasil melarikan diri dengan membawa kabur motor, telepon genggam, dan dompet korban. Pria ini babak belur setelah ditangkap warga di Jalan Sunter Permai Raya, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku ditangkap warga setelah korbannya berteriak minta tolong karena motor serta dompetnya diambil. Kejadian bermula saat korban Aldo bersama kekasihnya Naizah berduaan di kawasan Sunter Tanjung Priok. Tiba-tiba dua pelaku yang berjalan kaki menghampiri dan mengaku dari anggota kepolisian. Kemudian mengambil telepon genggam dan dompet korban. Kedua pelaku berdalih membawa korban ke Mapolres Jakarta Utara dengan sepeda motor milik korban. Dengan berbonceng 3 dan sang kekasihnya ditinggal di lokasi, korban yang merasa curiga langsung berontak hingga mereka terjatuh. Korban sempat melawan pelaku dan berteriak minta tolong. Warga yang mengetahui kejadian ini berhasil menangkap seorang pelaku dan pelaku lainnya melarikan diri dengan membawa motor, telepon genggam, dan dompet korban. Kamu anak mana? Pulau Gadung, Pak, digituin. Terus kayak gitu, saya Polres nih, saya TNI. Kamu pacaran di sini, digituin. Jadi iya Pak, saya cuma duduk doang main di sini. Terus kata gini, tolong tunjukin KTP kamu. Saya disuruh nyanyiin identitas atau apa. Baru tahu saya dibawa ke Polres. Kamu ikut saya ke Polres ya. Oleh pihak polisian, pelaku dibawa ke Mapolsek Tanjung Priok, Jakarta Utara bersama kedua korban untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kesal warga menangkap kawanan geng motor di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sebelumnya gerombolan itu menyerang warga di jalan. Kawanan gangster melakukan aksinya di Simpang 4 Kancil Mas, tepatnya di Jalan Bader, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Dengan mengendarai motor, para anggota gangster berhenti dan mengeluarkan pedang berusaha melukai para pemotor yang melintas. Warga yang kesal kemudian mengejar para pelaku dan berhasil ditangkap di alun-alun Bangil. Warga sempat mengeroyok para pelaku. Diduga massa emosi setelah di wilayahnya dimasuki gangster tersebut. Apalagi perbuatannya meresahkan penduduk berkeliling kampung sambil membawa pedang dan celurit. Anak pang. Ya. Anak geng itu tandanya anak pang. Anak pang itu ngewangi orang-orang masyarakat. Lo itu bawa senjata lah? Bawa senjata. Terus gimana? Malam ya? Malam. Diadang gitu nggih? Iya. Para anggota geng motor diserahkan ke Mapolres Pasuruan. Warga berharap pelaku dihukum setimpal untuk efek jera karena aksinya membahayakan pengguna jalan dan masyarakat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang nenek menjadi korban pelaku jambret saat tengah membeli sayur di Surabaya, Jawa Timur. Ya, hanya hitungan detik pelaku jambret merampas kalung emas sang nenek. Dalam rekaman CCTV warga, pelaku jambret masuk ke dalam gang lokasi tempat kejadian sambil melihat situasi sekitar. Diduga, pelaku tengah mengincar korban sejak awal. Ketika ada kesempatan, tak buang waktu lama, pelaku berbalik arah dengan segera melancarkan aksinya, lalu kabur. Korban, Kamsiati, seorang nenek 63 tahun yang tengah berbelanja sayur, tak berkutik dan terpaku sesaat setelah kalung emasnya dijambret pelaku. Kalung emas seberat 16 gram raib. Korban alami kerugian belasan juta rupiah. Berhubung belanjaan itu nggak ada, saya mau pulang, terus ada sepeda mampiri saya. Saya kira ada simpangan dari sana, sebelah sana, simpang sini, nggak taunya mepet saya, terus saya dirampas itu. Apa Bu yang dirampas itu? Kalung. Sebagai upaya mencari pelaku jambret dengan ciri-ciri mengendarai motor Matic Beat warna hitam abu-abu,
jaket hitam, celana jeans biru muda di bagian lutut robek, dan plat nomor korban yang terekam jelas terekam CCTV dan disebarkan di media sosial. Keabsahan dari plat nomor pelaku ternyata palsu. Tapi kita masih ada harapan ciri-cirinya itu misalnya sepatu, jaket, sama topi. Kasusnya telah dilaporkan ke Polres Jambangan, Surabaya. Meski baru kali ini terjadi di wilayah Kebonsari, warga berharap tak terjadi lagi aksi serupa di kemudian hari. Pelaku segera bisa ditangkap petugas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayo, Ayus melaporkan. Pemirsa, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat kembali diguncang gempa berkekuatan 5,5 magnitudo. Kencangnya getaran gempa membuat warga berlarian keluar rumah. Warga di Lombok, Nusa Tenggara Barat berhamburan keluar rumah dan berlarian mencari tempat terbuka untuk berlindung saat gempa berkekuatan 5,5 magnitudo menggoncang Selasa. Kerasnya guncangan membuat warga tak berani kembali ke dalam rumah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebutkan gempa dengan kekuatan 5,5 magnitudo berada di kedalaman 15 km barat daya Lombok Utara. Gempa termasuk jenis gempa dangkal akibat pergerakan lempeng bumi. Sekian skala Richter. Ini jemput anaknya. Mbak khawatir? Ya jelas khawatir sih, namanya kita punya anak. Terus kita jemput ke tempat yang ngaji, yaitu di masjid. Meski tak berpotensi tsunami, warga diminta waspada terjadinya gempa susulan. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, Ainus melaporkan. Pemirsa, Dewan Pers dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menolak revisi Rancangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Revisi Undang-Undang Penyiaran tersebut tidak mencerminkan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan informasi. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa sore, Dewan Pers menghormati DPR atau pemerintah yang berwenang menyusun sebuah regulasi. Namun Dewan Pers menilai draft rancangan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran tidak mencerminkan pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam mendapatkan informasi, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan itu, Dewan Pers menolak draft rancangan Undang-Undang Penyiaran tersebut. Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengatakan revisi RUU Penyiaran juga tidak mementingkan lahirnya jurnalis yang berkualitas, karena terdapat larangan media melakukan investigasi. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Heri Kurniawan. RUU Penyiaran ini menjadi salah satu sebab pers kita tidak merdeka, tidak independen, ya, dan tidak akan melahirkan karya jurnalistik berkualitas, karena dalam konteks pemberitaan Dewan Pers berpandangan perubahan ini jika diteruskan, sebagian aturan-aturannya akan menyebabkan pers kita menjadi produk pers yang buruk, pers yang tidak profesional, dan pers yang tidak independen. Setelah kami membaca menelaah beberapa pasal dalamnya, ada beberapa pasal yang kemudian kami nilai itu sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat pers. Antara lain tentang larangan untuk penayangan jurnalisme investigasi. Padahal kita tahu bahwa jurnalisme investigasi itu adalah hal yang paling dasar, yang paling penting, yang paling strategis dalam karya jurnalistik, di mana publik bisa memahami lebih luas tentang sebuah peristiwa atau sebuah fenomena. Revisi Undang-Undang Penyiaran menjadi kontroversi karena muncul pasal-pasal yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pers. Di antaranya pasal 8A huruf Q menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran. Pasal 42 ayat 2 penyelesaian sengketa terkait kegiatan jurnalistik penyiaran dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dua pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Pers karena selama ini sengketa ditangani Dewan Pers. Pasal 50B huruf C menyebut standar isi siaran (SIS) memuat larangan mengenai penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Pasal ini berpotensi menyebabkan masyarakat hanya mendapat berita-berita seremoni alih-alih berita yang kritis. Pasal 51E menyatakan sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan KPI
dapat diselesaikan melalui pengadilan. Pasal ini berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Pers yang menyebut sengketa akibat pemberitaan diselesaikan dengan mekanisme di Dewan Pers. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Lembaga Bantuan Hukum Pers atau LBH Pers meminta DPR mencabut pasal RUU Penyiaran tentang larangan penayangan investigasi karena bertentangan dengan Undang-Undang Pers. Produk investigasi merupakan karya jurnalistik yang dilindungi oleh hukum yaitu Undang-Undang Pers. Lembaga Bantuan Hukum menyayangkan pasal RUU Penyiaran yang melarang konten investigasi dari jurnalistik. Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin mengatakan, konten investigasi merupakan salah satu karya jurnalistik yang dilindungi oleh hukum, yaitu Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. LBH Pers pun juga meminta kepada DPR untuk mencabut pasal larangan investigasi dalam RUU Penyiaran karena bisa membungkam dan membatasi kemerdekaan pers. Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya akan berkonsultasi dengan Komisi 1 DPR untuk menyempurnakan revisi Undang-Undang Penyiaran dengan memperhatikan masukan dari sejumlah pihak. Karya jurnalistik itu ditakutkan atau dilarang naik dalam konten penyiaran. Hal ini juga menjadi pertanyaan serius sebenarnya, karena sebenarnya karya jurnalistik itu dia adalah karya yang berstandar kode etik jurnalistik. Dia bukanlah karya ataupun konten yang melanggar hukum, bukanlah konten yang berisikan informasi bohong. Gitu. Beberapa teman di Komisi 1 itu minta waktu untuk konsultasi sehubungan dengan banyaknya masukan-masukan dari teman-teman media yang tadi disampaikan mengenai soal investigasi-investigasi itu. Dan ya namanya juga hal yang dijamin undang-undang, ya mungkin kita akan konsultasi dengan kawan-kawan bagaimana caranya supaya semua bisa berjalan dengan baik gitu loh. Haknya tetap jalan, tapi impact-nya juga kemudian bisa diminimalisir. Pemirsa, Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka menemui Presiden Uni Emirat Arab Yang Mulia Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau yang lebih dikenal dengan MBZ. Pertemuan Prabowo Gibran dengan MBZ ini berlangsung di Istana Al Shati, Abu Dhabi, Senin kemarin. Prabowo dan Gibran disambut langsung MBZ di istananya dengan penuh keakraban dan juga kehangatan. Dalam pertemuan MBZ kembali menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran atas terpilihnya dalam Pilpres lalu. MBZ juga mendoakan Prabowo Gibran bisa memimpin bangsa Indonesia ke depan lebih baik dan dapat memenuhi aspirasi rakyat. Kedua pimpinan ini juga membahas hubungan kerjasama kedua negara dan mendorong pembangunan dan kesejahteraan bersama. Pemirsa, pemerintah menerbitkan aturan baru yang menghapus kelas layanan BPJS Kesehatan menjadi kelas rawat inap standar atau KRIS. Aturan baru ini akan berlaku secara menyeluruh pada 30 Juni 2025. Pemerintah resmi terbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Kepres Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, yaitu peleburan kelas 1, 2, dan juga 3 BPJS Kesehatan menjadi sistem kelas rawat inap standar KRIS. Pihak Kemenkes menyebutkan penerapan KRIS sedang diuji coba di 10 rumah sakit yang ada di berbagai wilayah. Sementara pemerintah sedang menggodok terkait besaran iuran dan juga manfaat yang akan dibebankan maupun juga diterima peserta BPJS dalam menggunakan layanan KRIS. Nantinya aturan ini diberlakukan secara menyeluruh di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat 30 Juni 2025.
Nah, nanti ini hanya akan ada satu iuran dan satu kelas rawat inap standar untuk peserta BPJS. Revisi ya terhadap beberapa peraturan Menteri Kesehatan, termasuk juga penetapan iuran mengenai BPJS ini. Karena kita harus menghitung juga manfaat apa setelah penerapan kelas rawat inap standar ini. Pemirsa, Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Pematang Siantar, Sumatera Utara menyerahkan pengganti uang yang terbakar milik seorang calon haji asal Kabupaten Simalungun. Dari 200 juta yang terbakar, BI mengganti 188 juta rupiah. Inilah uang terbakar milik Rahmawati, warga Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Lebih dari 200 juta rupiah tabungan hasil penjualan untuk kebutuhan berangkat haji yang disimpannya di rumah ludes dilalap si jago merah setahun yang lalu. Setelah dilakukan uji laboratorium oleh pihak BI, uang calon haji yang akan berangkat ke Tanah Suci 1 Juni mendatang ini pun mendapat ganti rugi uang baru sebesar 188 juta rupiah. Bank Indonesia memberi penggantian dengan nominal yang sama sepanjang uang masih dapat dikenali keasliannya. Dalam hatiku itu, tapi begitu pun biar gitu, biar simpan ke sana. Aku bilang gitu juga sama anak ini. Ada anak ini satu, dia nengok di YouTube sesudah 3 hari entah berapa, nggak tahu lagi itu Pak ya. Datang dia ke rumah, Oma, bertanya apa? Uang mama itu bisa kita tukar ke bank. Masa iya? Aku bilang. Apabila fisik uang kertas sama dengan ya, atau kurang dari 2/3, ya, maka tidak dilakukan penggantian. Ya kalau 2/3 itu asumsinya kan ya hanya dapat penukaran yang sama. Kalau separuh kan nanti bisa dipotong atau seperti apa bisa di. Khusus untuk uang rupiah rusak, cacat sebagian karena terbakar, masyarakat diimbau agar langsung membawa ke kantor perwakilan Bank Indonesia terdekat serta tidak memilah uang dan membawa uang dengan wadah yang layak sehingga tidak merusak dan menghilangkan bagian dari uang tersebut. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, Ainus melaporkan. Pemirsa, petugas penyelenggara ibadah haji Embarkasi Surabaya dikejutkan dengan keberadaan seekor ular piton di saluran sanitasi asrama haji Sukolilo, Surabaya. Ya benar sekali Anita dan pemirsa, ini beruntung keberadaan dari ular ini tidak sampai mengganggu proses penerimaan atau mengganggu istirahat dari jemaah yang ada di kamar. Seekor ular berjenis piton ditemukan di asrama haji Sukolilo, Surabaya Selasa dini hari. Ular sepanjang 6 meter ini ditemukan petugas kebersihan di saluran sanitasi atau selokan asrama. Petugas damkar yang mendapat laporan langsung ke lokasi membongkar penutup saluran air yang berada di bagian belakang asrama dan menangkap ular. Dari keterangan petugas UPTD Asrama Haji, keberadaan ular memang sering ditemukan di lingkungan asrama karena lokasi asrama haji Sukolilo berdekatan dengan rawa dan tanah kosong. Sering, banyak sebenarnya ular itu karena lingkungan kita kan di belakang masih ada rawa-rawanya. Itu sering. Jadi ular itu di situ kadang makan kucing yang di pojok itu kita tidak diberi. Nanti kalau sudah itu dia kembali lagi ke rawa di belakang. Beruntung, keberadaan ular di lingkungan asrama haji ini tidak sampai mengganggu proses penerimaan atau mengganggu istirahat jemaah yang ada di kamar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, Ainus melaporkan. Jemaah calon haji membanjiri gerai yang menjual aneka kebutuhan haji di Jalan Nusantara, Jember. Ya, seluruh perlengkapan ibadah haji dijual dengan harga yang murah. Tak pelak omset penjualan pun juga meningkat 30%. Inilah gerai yang menjual aneka pernak-pernik kebutuhan haji di Jalan Nusantara, Jember. Gerai ini langsung dipadati jemaah calon haji untuk memburu aneka kebutuhan haji selama di Tanah Suci. Selain memburu pakaian, jemaah calon haji juga memburu tempat kerikil untuk lempar jumroh, celana, topi, kaos, kacamata, hingga aneka pernak-pernik lainnya. Beli krim sama kantong kerikil. Iya, cuma 5.000 murah. Tidak dari manfaatnya kan ya, sangat membantu kalau sudah disediakan kayak gini kan tinggal beli aja daripada jahit sendiri. Membeli apa aja ini Pak? Kain untuk
Kain? Sarung. Untuk apa? Untuk kesiapan berangkat haji? Iya. Beli berapa tadi Pak? Beli 2. Sementara itu, penjual kebutuhan haji, Ica, mengatakan perlengkapan haji yang paling diburu jemaah calon haji adalah baju kantong dan gamis. Pakaian tersebut memang sangat dibutuhkan saat berada di tanah suci. Jamaah biasanya lebih butuh ke perlengkapan haji, contohnya itu kayak kain ihram atau baju-baju kantong itu untuk bisa nyimpen kayak dokumen-dokumen penting kayak paspor atau bisa juga uang simpenan, bisa ditaruh di situ juga kan. Terus seperti gamis-gamis itu kan juga untuk kedatangan juga buat menerima tamu-tamu juga bisa, itu dibutuhkan. Meningkatnya penjualan barang perlengkapan haji ataupun pernak-pernik lainnya membuat omset penjualan di gerai langsung naik hingga 30% dari hari biasa. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya, ini tadi pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ada yang menginspirasi kita semua, di mana tekun menabung setiap hari. Seorang penjual bakso bakar keliling di Bandara Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah, menunaikan ibadah haji dengan menyisihkan uang hasil jualannya. Inilah Lukman Busroh, seorang tukang bakso bakar keliling asal Dibal, Ngemplak, Boyolali, yang bakal berangkat naik haji ke Tanah Suci pada tahun ini. Lukman menjadi contoh nyata bahwa kegigihan dan kerja keras pasti berbuah manis. Lukman tercatat sebagai warga Lemah Abang, Desa Dibal ini sangat rajin menyisihkan uang hasil jualannya untuk ditabung. Setiap hari dengan nilai Rp50.000 hingga Rp100.000. Ia menyetorkan uang pendaftaran haji dari hasil tabungannya ditambah hasil berjualan bakso bakar yang ia mulai pada awal 2012. Keinginan naik haji ini saat itu dibimbing orang tua untuk segera mendaftar haji karena waktu tunggu keberangkatan haji semakin tahun semakin lama. Akhirnya tukang bakso bakar keliling ini bisa naik haji di usianya yang terbilang masih muda, 35 tahun. Setelah menyetorkan biaya haji, ia tidak berhenti menabung. Ayah 5 anak ini menjelaskan pendapatan dari berjualan bakso setiap hari bisa mencapai Rp400.000. Namun jika hari Minggu bisa 2 kali lipatnya. Samping bandara. Setelah itu saya inisiatif untuk mendaftar haji karena kedepannya haji itu antriannya lama. Setelah itu saya mempunyai tabungan sedikit dan dari hasil itu saya buat untuk mendaftar haji. Saat ini Lukman berjualan di selatan landasan pacu Bandara Adi Sumarmo. Dalam sehari ada 400 hingga 500 tusuk bakso bakar yang terjual. Harga per tusuk bakso bakarnya Rp1.000 hingga Rp3.000. Dari Solo, Septiantoro melaporkan. Ya pemirsa dan juga Kevin, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini sebuah pasar kuliner pedesaan di Madiun, Jawa Timur menyediakan beragam kuliner jadul dan tradisional yang ramah lingkungan. Ya benar sekali Anita, di mana transaksinya pun ini menggunakan potongan bambu sebagai pengganti uang. Inilah Pasar Punden Sari di Desa Gunung Sari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Di pasar ini, para pengunjung bisa bernostalgia ke masa puluhan tahun lalu. Sebelum masuk, para pengunjung harus menukarkan uang dengan potongan bambu sebagai alat transaksi. Tak hanya desain pasarnya yang jadul, tetapi beragam makanan tradisional yang disuguhkan penjual menggambarkan masa keemasan makanan itu di eranya. Ada nasi brokohan yang dahulu biasanya hanya ada di acara selamatan warga, lengkap dengan lauk pauknya. Ada juga nasi pecel daun jati yang dilengkapi rempeyek. Sedangkan jajanan seperti tiwul, ketan,
ongko-ongko, utri, beragam umbi-umbian, klepon dan getuk juga menggugah selera. Para pengunjung bisa menikmati makanan yang mereka beli di lokasi. Mereka bisa duduk di meja kursi tempo dulu atau duduk lesehan beralas tikar. Itu banyak makanan tradisional, ada singkong, ada utri, ada getuk, ada jongkong, banyaklah seperti itu yang bebas dari bahan pengawet. Terus apa istimewanya lagi apa? Kalau di sini tuh no plastik kayaknya, jadi ramah lingkungan. Di sini kita mengutamakan kuliner jadul ya, jadi kuliner yang tanpa bahan pengawet, jadi asli kita buat secara tradisional. Salah satunya ada nasi berokolan, kemudian ada tepung kecap, ada makanan-makanan jajan pasar dan lain-lain. Yang paling digemari pengunjung apa, Bu? Kalau di sini relatif ya, Kak. Nah, jika ingin membawa pulang, makanan akan dibungkus daun atau besek yang terbuat dari anyaman bambu. Konsep ini sebagai bentuk pasar ramah lingkungan. Pengunjung pun bisa menyaksikan tarian tradisional di tengah pasar. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kerupuk jadul Pertulo sudah melegenda bagi warga Mojokerto, Jawa Timur. Rasa yang gurih dan juga bentuk yang khas selalu dicari oleh penggemarnya. Ya, benar sekali Kevin, tidak disangka kerupuk legendaris ini dibuat oleh pasangan suami istri sejak 10 tahun lalu. Bagi warga Mojokerto, Jawa Timur, nama kerupuk Pertulo tentu tidak asing lagi. Bentuk bulatnya yang khas dan rasanya yang gurih, nikmat, membuat selalu diburu penggemarnya. Siapa sangka, kerupuk yang sudah melegenda ini ternyata dibuat oleh sepasang suami istri. Dari hasil membuat kerupuk Pertulo sejak 10 tahun lalu, pasangan ini bisa memperoleh hingga 2 juta rupiah per bulan. Proses pembuatan kerupuk Pertulo ini masih menggunakan cara tradisional. Awalnya, beras dibersihkan dengan air, lalu digiling hingga menjadi tepung. Selanjutnya dicampur dengan tepung tapioka dengan takaran separuh dari sejumlah beras. Selanjutnya disiapkan juga bumbu yang terdiri dari bawang putih, garam, serta bumbu kemasan. Setelah semua tercampur, adonan diolah hingga menjadi kalis dan dicetak membulat. Kerupuk Pertulo kemudian dikukus dengan kayu bakar selama 15 menit. Setelah selesai, kerupuk Pertulo yang masih basah dijemur hingga kering dan siap untuk dikemas dan dipasarkan. Serba manual semuanya. Untuk per hari Pak rata-rata berapa produksinya? Produksinya setiap hari, kalau hari-hari biasa ini 25 kilo. Kalau pas bulan puasa hari kemarin? 60 kilo. Sampai 60 kilo? Ya, 60 kilo. Kerupuk Pertulo yang dikemas setengah kilogram ini dijual dengan harga Rp16.000. Selain dipasarkan di Mojokerto, kerupuk Pertulo juga dibuat oleh-oleh keluar daerah. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di Lintas iNews Pagi. Pemirsa, puluhan rumah di kawasan Batu Lipai Baran, Timur Karimun, Kepulauan Riau rusak parah setelah diterjang angin puting beliung. Seorang warga terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Serius angin puting beliung tuh, ha? Angin puting beliung melanda kawasan Batu Lipai, Baran Timur Karimun. Peristiwa terjadi saat hujan deras melanda kawasan Batu Lipai. Hantaman puting beliung tahun ini dinilai lebih dahsyat dari tahun sebelumnya. Banyak rumah warga yang rusak, terutama bagian atap rumah berterbangan. Kadang sekarang memang parah semuanya itu. Bukan tak macam dulu kan. Kalau dulu kan tak merasakan dengan batu di situ kan. Ini memang parah. Berarti rata-rata atap semua yang atap habis semua. Banyak kan atap warga semuanya. Sekitar 30 rumah warga rusak parah. Seorang warga juga dilaporkan terluka dan terpaksa dirawat di rumah sakit. Hingga kemarin, aparat kepolisian masih mengamankan dan mendata lokasi yang diterjang puting beliung. Sementara warga Batu Lipai terlihat memperbaiki rumah mereka yang rusak parah. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan, iNews melaporkan.
Pemirsa, viral video seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara terobos barisan pengamanan Presiden Joko Widodo saat sesi wawancara bersama dengan awak media. Pas Pampres yang melihat peristiwa tersebut langsung mengamankan ASN tersebut ke sebuah ruangan. Inilah detik-detik seorang ASN tiba-tiba menerobos barisan pengamanan Presiden Joko Widodo saat sedang melakukan sesi wawancara bersama awak media di depan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Sontak aksi ASN membuat Presiden Jokowi terkejut. Beruntung Pas Pampres yang berada di lokasi langsung mengamankan pria tersebut ke sebuah ruangan. Pria yang nekat menerobos pengamanan Presiden diketahui bernama Mahyudin, warga Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe. Ia nekat menerobos barisan Pas Pampres untuk menyampaikan keluh kesahnya yang sejak 7 tahun lalu tak mendapatkan gaji dari pemerintah. Mahyudin berharap Presiden Joko Widodo dapat menyelesaikan permasalahan yang telah 7 tahun dialaminya. Di tahun 2018 itu tiba-tiba gaji saya dihentikan atau NIP saya dibekukan. Kepada Presiden Republik Indonesia khususnya Pak Joko Widodo, perkara ini, permasalahan ini bisa diselesaikan. Sementara itu, kedatangan Presiden Joko Widodo ke Rumah Sakit Daerah Kabupaten Konawe untuk memastikan pelayanan rumah sakit berjalan aman dan lancar. Mamogram, CT scan, sama CAT lab. Saya ingin melihat, Pak Menteri sudah ingin melihat kesiapan SDM-nya, spesialisnya, kesiapan ruangannya. Selanjutnya, Presiden Jokowi melanjutkan kunjungan kerja di Kecamatan Upai, Konawe untuk meresmikan bendungan Ameroro. Dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng melaporkan. Ya, sementara Anita dan pemirsa, ini ada rombongan moge yang nekat menerobos jalur roda 4 di jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Aksi ini pun viral hingga mendapat kecaman dari warganet. Rombongan komunitas motor Grey Moge ini dengan santai menerobos jalur khusus roda 4 di jembatan Suramadu. Akibatnya sejumlah kendaraan harus rela berjalan pelan di belakang mereka. Video yang direkam salah satu pengendara mobil ini pun viral sehingga menuai kritik dan kecaman dari warganet. Insiden masuknya rombongan Moge ini menjadi contoh buruk bagi para pengendara roda 2 lainnya untuk melanggar aturan yang ada. Apalagi diketahui mayoritas pemilik moge berasal dari kalangan atas dengan tingkat pendidikan tinggi yang seharusnya lebih memahami tentang aturan lalu lintas di jalan raya. Masyarakat berharap pihak berwenang bisa lebih bijak dan tegas dalam menegakkan aturan berlalu lintas jalan raya. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syafrani, iNews melaporkan. Kevin dan juga pemirsa, ini pasca kecelakaan maut bis Trans Putra Fajar yang membawa pelajar SMK Lingga Kencana Depok di kawasan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ya, benar sekali Anita dan pemirsa, di mana pemerintah Kota Depok ini akhirnya memperketat izin kegiatan study tour hingga perpisahan pelajar sesuai dengan surat edaran pemerintah dari Provinsi Jawa Barat. Imbas kecelakaan maut yang merenggut 10 orang dengan rincian 9 pelajar dan 1 orang guru warga Depok meninggal dunia di Subang, Jawa Barat. Pemerintah daerah Kota Depok mengambil keputusan akan memperketat aturan sekolah terkait studi tour dan perpisahan di luar kota. Meski Pemkot Depok belum melarang sekolah untuk melakukan studi tour keluar kota, namun pihaknya telah membentuk tim khusus dari Dinas Perhubungan Kota Depok untuk mengecek kelayakan bus yang akan mengangkut pelajar yang hendak studi tour hingga perpisahan. Iya, jadi kan dari gubernur udah dibuat surat edaran ya, karena memang sudah sekarang musim liburan, selesai para anak kelas 9 sama kelas 12 nih menyelesaikan pelajarannya. Biasanya memang ada studi tour. Gubernur bilang sih berharap dalam surat edarannya sekitar Jawa Barat. Gitu. Tapi yang lebih penting adalah keselamatan dari siswa itu. Diketahui bus Trans Putra Fajar yang membawa pelajar SMK Lingga Kencana Depok tidak layak jalan dan uji kir telah kadaluarsa. Bus tersebut pun diketahui berasal dari wilayah Wonogiri, Jawa Tengah. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.